Selamat pagi saudara-saudara. Wah, saudara-saudara pergi. Selamat pagi. Pagi. Boleh hati mak, dia kesemangat ya teh. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, di hari ini ketika kita memperingati, mensyukuri akan kenaikan Yesus ke surga, firman Tuhan yang akan menyapa kita pada pagi ini dari Injil Lukas pasal 24 ayat 44 sampai ayat 53. Ayat 44 sampai ayat 53 saya akan bacakan untuk kita semua. Ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur. Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga, dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya itu. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Mereka sujud menyembah kepadanya. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kalau kita baca dari ayat 36, sebenarnya jelas dikatakan di situ bahwa ketika mereka berkumpul di satu tempat, itu adalah lanjutan daripada peristiwa kematian Yesus, ya, dan peristiwa kebangkitan Yesus. Jadi kita bisa memahami saudara-saudara bahwa keadaan itu begitu sulit bagi murid-murid, ya, karena peristiwa kematian itu belum begitu lama dan begitu terkesan, bahkan begitu sulit untuk dilupakan apa yang mereka lihat dalam kenyataan yang harus dialami oleh Tuhan Yesus. Oleh karena itu, akumulasi daripada semua keadaan itu kita bisa merasakan kalau mereka harus berkumpul di satu tempat, dan ketika Yesus tiba-tiba muncul, ada beberapa hal yang bisa kita lihat yang dirasakan oleh murid itu di ayat sebelum ayat 44 itu. Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, mengapa kamu terkejut dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan dalam hati kamu? Saudara-saudara, saya pikir keadaan itu juga bisa dirasakan oleh semua orang, bahwa apa yang sudah pernah terjadi, kedekatan yang begitu luar biasa, bahkan interaksi yang begitu dekat, nah kemudian harus berpisah dengan keadaan seperti itu bisa begitu mencekam. Bahkan apa yang pernah Yesus katakan sebagai kata-kata yang akan tetap menyemangati murid itu terlupakan begitu saja ketika mereka harus melihat keadaan yang begitu sulit. Mereka harus berpisah dengan guru yang mereka sangat hormati, guru yang sangat diteladani oleh para murid pada saat itu.
Nah, kita melihat saudara-saudara bahwa dalam peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke sorga, apa yang kita mau pahami pada pagi ini, saudara-saudara, yang pasti semua orang begitu terpukul dengan perpisahan. Ya. Dan ada banyak orang yang tidak rela kalau harus berpisah, walaupun perpisahan itu untuk sementara, apalagi kalau perpisahan itu untuk selamanya. Aku akan meninggalkan kamu, itu Yesus sudah katakan. Walaupun memang Yesus katakan, aku tidak akan meninggalkan kamu tanpa Bapa, katanya kalau kita baca di Injil Yohanes. Tapi persoalan meninggalkan itu begitu sulit, saudara-saudara, karena kebersamaan itu begitu kuat, begitu terasa, dan begitu mengikat dalam kebersamaan murid dengan guru, dengan Yesus sendiri. Nah, oleh karena itu, bagaimana memaknai itu di peristiwa kenaikan Yesus pada pagi ini, sebelum kita akan memasuki satu ibadah yang lebih luar biasa nanti di tanggal 23, yaitu pencurahan Roh Kudus. Bahkan kita harus 2 hari ya merayakan itu, karena itu adalah peristiwa yang begitu luar biasa, saudara-saudara. Mari kita lihat di sini bahwa Tuhan Yesus datang kepada miliknya, ya. Karena murid itu adalah miliknya dan tetap akan menjadi miliknya. Tuhan Yesus datang kepada miliknya. Nah, apa yang mau dikatakan di sini tentu yang berhubungan dengan iman. Yang berhubungan dengan iman kalau Yesus datang dan menjumpai kembali para muridnya itu. Yang mau dikatakan bahwa kebangkitan adalah nyata. Nah, kalau di ayat sebelumnya ada ketakutan dan kemudian dilanjutkan dengan seakan-akan itu adalah hantu. Nah, saudara-saudara, itu adalah akumulasi daripada ketakutan itu sendiri. Dan memang ini bahaya, saudara-saudara. Ya. Apa yang pernah indah, apa yang pernah kita ingat, dan apa yang pernah melekat dalam kehidupan kita ini, sekuat apapun itu, ya, melekat seperti apapun itu, tetapi ketika kita tidak memelihara itu sebaik mungkin, maka sedikit saja itu bisa menggeser apa yang pernah ada itu. Memang tidak akan mungkin kita bisa hilang dari rasa takut, tapi bagaimana meminimalisasi ketakutan itu dalam kehidupan orang-orang percaya. Kebangkitan adalah nyata, bukan hantu, tapi Yesus yang sudah bangkit itu. Nah, kita bisa mengatakan apakah proses ketika Yesus disalibkan, ketika Yesus sudah mati, ya, bahkan sampai kepada peristiwa kebangkitan, apakah tidak ada tanda-tanda pertumbuhan daripada murid-murid itu sendiri? Apakah tidak ada tanda-tanda pertumbuhan bagi orang-orang percaya itu? Itu juga bisa menjadi pertanyaan. Apakah yang kami lihat ini adalah mimpi? Ataukah bukan hanya mimpi? Apakah kami masih hidup dalam keadaan yang hanya mengandalkan pikiran, bahkan dikuasai oleh perasaan ketika kehilangan itu terjadi? Itu bisa saja terjadi dalam perasaan, dalam kehidupan murid. Apakah salib adalah segala-galanya? Apakah salib adalah segala-galanya dan akhir daripada segala-galanya, tanpa orang melihat bahwa salib adalah awal itu sendiri? Bahkan salib merupakan adalah rangkaian rencana Allah yang besar bagi kehidupan orang percaya itu. Apakah salib itu memang di peristiwa Yesus? Apakah salib itu memang sudah? Atau hanya ketika dalam peristiwa Yesus? Apakah murid tidak melihat bahwa itu jauh hari di perjanjian lama itu sudah dinubuatkan oleh para nabi dan lain sebagainya? Nah, kemudian itu tidak mampu membuat murid bahkan untuk sulit bertobat dan menerima pengampunan seperti di ayat ini. Saudara-saudara, keadaan itu begitu luar biasa kita lihat dalam renungan kita pagi ini. Nah, satu hal yang saya katakan tadi, kalau Tuhan Yesus datang kepada miliknya, itu adalah satu kepastian bahwa Yesus tidak pernah berbohong. Bahwa Yesus tidak pernah mengecewakan murid, bahwa Yesus tidak pernah mengecewakan kita. Walaupun dalam kehidupan kita ini, kita sering dan selalu jatuh dalam mengecewakan Yesus itu sendiri. Saudara-saudara,
peristiwa kenaikan Yesus ke sorga bagi kita sebagai persekutuan, bagi kita sebagai gereja adalah tugas. Gereja tidak boleh diam. Gereja tidak boleh hanya untuk dirinya sendiri. Gereja tidak boleh asyik dengan dirinya sendiri, bahkan menikmati kesendiriannya itu tidak boleh. Gereja harus keluar. Gereja harus keluar. Bahkan seaman apapun zona itu. Seindah apapun persekutuan itu. Senikmat apapun persekutuan itu. Bahkan gereja nggak bisa egois. Semua gereja punya masa lalu. Semua gereja pernah tersakiti. Gereja tidak akan pernah di pihak dunia ini. Dan gereja tidak akan pernah nyaman. Karena dunia ini tidak akan pernah berpihak kepada gereja. Kenapa? Karena dinamika gereja yang cukup cepat. Karena ada gereja yang begitu cepat dalam memaknai semua perubahan-perubahan ini. Oleh karena itu memang gereja akan ditinggalkan kalau dia tidak bisa memaknai, bahkan dia tidak bisa menjawab apa yang menjadi persoalan di tengah-tengah dunia ini. Oleh karena itu memang saya katakan gereja tidak boleh diam, bahkan tidak boleh hanya untuk dirinya sendiri, karena gereja harus selalu mengarah kepada tugas yang pernah Yesus katakan kepada gereja itu. Mari kita lihat jelas di ayat ini dikatakan. Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Sebelum dibuka itu pikiran dan memahami kitab suci, ada beberapa perasaan, ada beberapa keadaan yang begitu sulit yang kita lihat, yang dihadapi oleh para murid itu. Bahkan sampai kepada hal-hal fisik ya saudara-saudara. Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Boleh kita katakan apakah Yesus harus memulai dari nol kembali, bahwa dia pernah bersama dengan murid itu selama kurang lebih 3 tahun? Kenapa begitu lambat pertumbuhan itu saudara-saudara? Kenapa panca indera itu tetap tidak diasah? Kenapa panca indera itu tidak dilatih saudara-saudara? Nah kemudian karena itu tidak dilatih membuat kita sering kembali kepada titik nol, lamban sekali dan sulit sekali untuk bertumbuh. Nah ini menjadi apa? Ini menjadi refleksi bagi kita. Karena setiap tahun kita akan merayakan kenaikan Yesus ke sorga ini. Gereja tidak boleh diam. Gereja akan selalu mengarah kepada tugasnya. Bahkan gereja kita sebagai persekutuan harus melihat ada rahasia daripada kekuasaan itu. Apa rahasia daripada kekuasaan itu? Tidak sedikit pun ada andil daripada murid. Tidak sedikit pun ada andil peran daripada manusia. Kenapa? Harus tetap menanti sampai kuasa itu diberikan. Luar biasa. Harus tetap menanti sampai kuasa itu diberikan. Apakah ada andil peran yang bisa diambil oleh manusia atau orang percaya itu kalau Roh Kudus tidak memperlengkapi setiap pribadi orang percaya itu? Adakah yang bisa kita lakukan kalau Roh Kudus itu tidak memperlengkapi kehidupan kita? Tidak bisa saudara-saudara. Bisa kita bayangkan berkumpul dalam suasana ketakutan, bahkan rasa kebencian yang mendalam itu bisa dirasakan kepada murid ketika Yesus sudah ditangkap. Di lantai 2, kemungkinan kalau ada yang naik di tangga itu, setiap langkah ketika menaiki tangga, jangan-jangan ini Sanhedrin yang akan kembali menangkap kami setelah menangkap Yesus. Yang akan menghabisi kami setelah mereka lebih dahulu menghabisi Yesus. Itu begitu mencekam sekali saudara-saudara. Karena mereka
tidak mungkin tidak melihat apa peristiwa itu. Saya melihat refleksi yang paling sederhana dalam kehidupan kita, saudara-saudara. Kita harus jujur ya, kita beda-beda kemampuan, beda-beda kekuatan. Tapi ketika pergumulan itu, ya, ketika cobaan itu menghampiri kehidupan kita, apa yang pernah kita miliki, sekuat apapun kita, patah itu, jatuh. Ya, karena memang tidak pernah kita mempersiapkan diri kita, apalagi kalau kita harus berpisah. Nah, bagaimana memaknai perpisahan itu? Itu yang dirasakan oleh murid-murid Yesus itu. Terpukul sekali. Bahkan kalau kita mencoba melihat di Injil-Injil yang lain, ada yang kembali kepada habitatnya. Ada yang kembali kepada pekerjaan semula. Seakan-akan apa yang pernah dikatakan Yesus itu lupa seketika, hilang seketika. Oleh karena itu saudara-saudara, hati-hati dengan cobaan. Hati-hati dengan pergumulan. Hati-hati dengan tantangan. Tidak semua orang mampu memenangkan itu. Tapi lebih banyak orang yang kalah dan dikalahkan dengan tantangan itu. Oleh karena itu untuk memenangkan itu, untuk meminimalisasi itu, apa yang kita harus pelihara? Jangan pernah meninggalkan firman Tuhan. Jangan pernah melupakan firman Tuhan. Sebaik apapun itu, ya, sejelimet apapun itu. Bahkan kita nggak mau ketinggalan dengan jam-jam doa kita. Kita nggak mau ketinggalan dengan dengan persekutuan pembacaan firman Tuhan. Saya percaya itu. Tapi sedikit saja pergumulan itu bisa menghilangkan apa yang pernah baik itu, apa yang pernah indah itu, apa yang pernah kita pelihara itu. Saudara-saudara, kalau saya katakan selalu mengarah kepada tugas bagaimana gereja memahami itu. Salah satu tugas daripada gereja adalah bersaksi. Sampai sejauh mana kita bisa memahami kesaksian kita itu sebagai tugas yang kita akan tetap emban dalam kehidupan kita ini. Sampai kita akan mengakhiri hidup ini. Apa yang mau kita saksikan kalau kita tidak diisi? Apa yang mau kita saksikan kalau kita tidak memelihara persekutuan kita itu? Apa yang mau kita saksikan kalau kita tidak melatih panca indera kita ini? Apa yang mau kita saksikan kalau kita tidak bertumbuh? Gak ada, saudara-saudara. Bahkan mungkin kesaksian kita itu kering. Kering sekali. Dan tidak nyata, bahkan tidak terasa sama sekali. Kan di situ tantangan itu. Kesaksian yang memiliki kuasa. Itulah kesaksian yang benar. Yang memiliki kuasa dan ada wewenang di situ, ada kuasa di situ, ada kekuatan di situ. Karena kita bukan saksi orang lain, tapi saksi Kristus yang punya kekuatan tersendiri. Ya, saksi Kristus yang punya kekuatan tersendiri. Jadi kenapa sering saudara-saudara bahwa kesaksian orang itu, saya katakan tadi, kering, bahkan bisa palsu, karena tidak menghidupi kesaksian itu sendiri. Tidak hidup di dalam kesaksian itu sendiri. Bahkan kesaksian itu adalah tempat dia menyembunyikan yang sebenarnya bukan kesaksian dia tersendiri. Yang sebenarnya itu bukan kesaksian dia. Hati-hati saudara-saudara. Diam pun kita, itu kesaksian kita. Hohop kita, berinteraksi pun kita, itu kesaksian kita. Tidak harus kita bersuara, itu kesaksian kita. Dan tidak ada jaminan juga saudara-saudara, suara-suara itu, pujian-pujian itu adalah kesaksian. Kalau kita tidak hidup dari setiap kalimat-kalimat yang keluar daripada pujian itu. Saya percaya kita tetap akan mengasah itu. Tetap akan menjadi refleksi dalam kehidupan kita. Bagaimana kita jujur dengan setiap kesaksian-kesaksian kita itu.
Molo marede hita, ima kesaksiata. Molo berinteraksi kita, itulah kesaksian kita. Keseharian kita, itulah kesaksian kita. Dan memang itu yang paling cepat ditangkap, bahkan dilihat oleh orang lain. Ya, itu paling cepat. Saya tertarik mengenai kesaksian ini. Ya, saya tertarik mengenai kesaksian ini. Kalau saya katakan tadi bahwa setiap pribadi persekutuan punya punya latar belakang, mungkin pahit karena tidak selalu manis. Pribadi kita mungkin pernah tersakiti. Persekutuan kita juga, gereja kita juga pernah tersakiti. Tapi ketika kita tersakiti, saudara-saudara, jelas pertobatan dulu, baru kepada pengampunan. Orang akan selalu belajar untuk memaafkan, mengampuni. 70 kali kali 70 kali. Jadi kalau orang masih sulit untuk mengampuni, apapun itu, sehitam apapun itu, hati. Dangulu mengampuni, ali gabi dohok mahita, ya enggak ada beda kita dengan mereka. Enggak semua juga harus merespon seperti respon seseorang itu kepada kita. Saya mau melihat di situ. Jadi mulu suguru han itu hita, ale mulu tonggo suguru hatta tu halakan, besar rupa hita dutta lagi. Ai agape implementasinya, apapun yang kau mau pikirkan, apapun yang kau mau rencanakan, apapun yang kamu niatkan, sejelek apapun itu, tapi saya tidak akan pernah berniat melakukan sesuatu yang tidak baik kepada dirimu. Itu yang pas dalam kehidupan saksi itu. Bukan hanya menyaksikan Yesus yang sudah bangkit. Bukan. Murid dan kita bukan hanya menyaksikan Yesus yang sudah bangkit. Kalaupun kebangkitan itu di 1 Korintus 15 adalah awal daripada semua. Tapi mau menyaksikan bahwa siapa sebenarnya pemenang. Yesus sebagai pemenang. Karena tidak ada di luar daripada kuasa dia. Saya melihat penampilan kita ya sebenarnya di hal-hal seperti itu. Tampil sebagai pemenang dalam kehidupan kita. Sekecil apapun itu. Seminimal apapun itu. Bukan hanya dalam persekutuan mungkin ratusan orang, tapi dalam persekutuan yang mungkin hanya 5-7 orang, tapi kita bisa sebagai pemenang di situ. Itu tantangan saudara-saudara ketika kita memperingati kenaikan Yesus ke surga pada pagi ini. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota itu sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan daripada tempat tinggi. Ini luar biasa saudara-saudara. Jika ulur kita dipature, kita harus mau diperlengkapi dan hanya firman yang bisa memperlengkapi kita. Kita akan katakan ya silakan Tuhan mau memperlengkapi saya. Saya katakan tadi dengan mengasah, ya, melatih, kemudian itu menjadi alat ukur bahwa ada pertumbuhan di tengah-tengah waktu yang semakin jauh itu. Ya. Saya pikir kita melihat ya saudara-saudara, kalau gajah mati meninggalkan gading, molo lao jolma ahado si ingoton siani mago no dadinggan kalau ada orang yang mampu melupakan yang baik ya sulit itu bersyukur dalam kehidupan ini. Memang tidak terhitung yang baik itu, tidak terhitung yang baik apa yang orang pernah lakukan kepada kita. Kita mungkin yang sering melupakan itu dalam kehidupan kita.
Tapi kalau kita melupakan itu, Allah tidak akan berhenti untuk melakukan yang dan memberikan yang baik dalam kehidupan kita ini. Walaupun sering kita melupakan itu. Makanya saya nggak pernah setuju dengan lagu berkat Tuhan mari hitunglah. Subuhi, nggak bisa kita hitung itu. Siapa manusia yang bisa menghitung berkat Tuhan? Kalau dia lihat berkat itu hanya dari sisi satu hal, ya memang dia akan hitung itu. Tapi berkat Tuhan nggak bisa dihitung. Apakah setelah dihitung baru kagum seperti lagu itu? Enggak. Tetap akan kagum dengan berkat itu. Nah kemudian itu menjadi kesaksian kita saudara-saudara. Bukan hanya lewat mimbar ini. Bukan hanya lewat mimbar ini. Tapi peluang-peluang tetap kita akan lihat. Peluang-peluang tetap akan kita ambil di tengah-tengah keadaan itu. Sulit apapun itu. Bahkan seperti keadaan kita sekarang. Kesaksian itu tidak akan pernah sunyi. Tidak akan pernah mengendur di tengah-tengah kehidupan kita. Ya mudah-mudahan kita saudara-saudara dimampukan untuk melihat kenyataan itu bahkan juga dalam kehidupan kita. Ya. Saudara-saudara, oleh karena itu kalau kita mau diperlengkapi oleh Kristus dan dipersiapkan untuk menjadi saksi, nah tentunya apa yang harus kita pelihara saudara-saudara? Aharon ikut taparinggan, tapature. Ya ini persekutuan kita ini. Nggak usah berteriak-teriak seperti ya dugi pabel gebel gaun apa enggak. Saya lebih menarik kalau itu di tengah-tengah interaksi kita secara pribadi gitu. Keramahan kita, tegur sapa, ya hal-hal yang kecil tapi ada niat yang kuat di dalam. Nah kemudian kita tidak akan pernah kehilangan semangat dengan itu. Kiranya Tuhan memampukan kita, kalau dikatakan juga di ayat ini, dalam bait Allah, memuliakan Allah. Nah itu juga menjadi himbauan bagi kita. Ya. Kalau dikatakan di sini, mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Jadi nggak kemana-mana itu. Ini yang saya lihat mengendur ya. Kalau kita bisa evaluasi dulu ya. Saya selalu katakan itu. Ada yang hilang di tengah-tengah pandemi ini. Jadi kita harus betul-betul harus melihat itu secara bersama-sama. Kalau saya katakan itu tantangan saudara-saudara. Persekutuan kita di masa pandemi ini itu semakin jauh sekali. Saya yakin Allah tidak akan mau katakan kepada kita, jangan pandemi ini kau buat alasanmu untuk tidak bersekutu. Jangan. Lanjutan daripada persekutuanmu dengan Allah adalah persekutuanmu dengan orang lain yang akan tetap kau pelihara. Seperti bagaimana kamu memelihara persekutuanmu dengan Dia. Jangan pandemi ini menjadikan diri kita menjadi orang yang egois. Kemudian pandemi ini menjadi alasan bagi kita untuk tetap menutup diri, tidak berinteraksi dengan alasan satu dua hal. Itu tidak baik saudara-saudara. Kalau hanya untuk diri saya itu bukan kesaksian. Tapi ketika itu keluar itu baru kesaksian. Kita bisa siasati itu saudara-saudara. Apalagi di tengah-tengah persekutuan yang hidup, tubuh Kristus, gereja itu sendiri. Biarlah kita bisa menikmati itu saudara-saudara pada ibadah kita pagi ini, bahwa tidak ada yang bisa memperlengkapi kita. Biarlah Dia selalu memperlengkapi kita dalam kehidupan kita ini. Dan itu akan memampukan kita untuk melakukan karya yang lebih besar lagi dalam kehidupan kita ini. Kalau kita sudah mulai itu dari persekutuan yang lebih kecil, kita akan mampu lakukan itu dalam persekutuan yang lebih besar. Semua orang akan menikmati, merasakan itu, dan betul-betul bersukacita dengan keadaan itu. Tuhan memberkati kita. Amin, kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa di surga pada pagi hari ini. Kami boleh sekutu kembali Tuhan.
dalam memperingati akan kenaikan anakmu Yesus Kristus ke surga untuk mempersiapkan tempat bagi kami Tuhan. Kami tahu Tuhan kami masih harus di dunia ini untuk melaksanakan semua misi itu, menjadi saksi-Mu Tuhan dalam setiap kehidupan kami, dalam setiap interaksi kami. Bukan hanya Tuhan di tengah-tengah persekutuan gereja ini, tapi di tengah-tengah persekutuan kami dalam hal-hal yang sekecil apapun, biarlah kesaksian kami itu boleh hidup dan nyata dan terasa bagi orang lain. Kami boleh Tuhan berarti bukan hanya diri kami, tapi bagi orang lain Tuhan. Biarlah orang lain bisa memaknai kehadiran kami Tuhan. Supaya kami tidak menjadi persekutuan yang eksklusif Tuhan, yang menutup diri, tapi kami akan keluar untuk melihat bahwa begitu banyak tanggung jawab ini, begitu banyak pekerjaan ini Tuhan, yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Biarlah Engkau boleh memperlengkapi kami Tuhan untuk mempersiapkan semua ini Tuhan. Dan itu boleh memampukan kami untuk melakukan hal yang lebih banyak yang memang Engkau inginkan dalam kehidupan kami ini. Terlebih kami sebagai gereja, sebagai persekutuan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa buat semua jemaat yang ibadah hari ini di tempat mereka masing-masing. Biarlah mereka Tuhan boleh juga disapa oleh firman-Mu. Tapi Engkau juga ingatkan kami Tuhan, yang mungkin sudah terlena dengan keadaan ini, bahkan tidak lagi beribadah Tuhan. Supaya Engkau boleh mengingatkan kami bahwa persekutuan kami secara pribadi harus tetap kami pelihara. Demikian juga persekutuan kami dengan orang lain. Di situ kami melihat Tuhan akan arti dan keterpanggilan kami sebagai murid dan sebagai anak-Mu. Dengarkanlah dua permohonan kami ini. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.